tadi reviewnya ikan yang ada di salah satu farm mitra. Kita review apa adanya, ikannya seperti itu, dan juga sebagai bahan edukasi untuk teman-teman yang lain, gimana caranya lihat ikan yang baik, gimana caranya nangani ikan kalau kena sakit atau yang lain. Cara grooming ikan yang baik dan benar itu gimana? Cara grooming ikan yang baik dan benar. Jadi caranya kita pertama siapkan tempatnya dulu. Saya enggak harus bilang harus pakai kolam, harus pakai akuarium, harus pakai tempat ini enggak. Tapi kita sesuaikan. Jadi pertama kita lihat tujuan kita dulu. Kita mau ke arah mana? Kita grooming ikan hanya untuk sekedar ikan menjadi gemuk, bulky, atau untuk ikan hobi, atau untuk ikan yang benar-benar kita mau push, atau mungkin kita grooming ikan untuk ikan-ikan kelas kontes ya. Jadi ada bedanya. Kalau kita hanya sekedar hobi untuk menggemukkan ikan supaya ikan bulky, nah itu tidak ada batasan tempat, tidak ada batasan tempat harus sekian, tidak ada. Tapi yang penting kita kasih makan, airnya bagus, tempatnya bagus, nanti ikannya juga gemuk. Kalau soal yang bagus seperti apa, pakannya semua bagus, semua produk bagus. Cuma saya rekomendasikan pakan menggunakan kandungan protein di atas 40%. Terus lemaknya kalau bisa di atas 9%. Jadi proteinnya di atas 40, kalau bisa 48 ya, 48 sampai 50 di range itu. Terus fat atau lemaknya di 8 sampai 10%. Itu bagus. Jadi harus balance, harus seimbang. Tidak bisa terus proteinnya rendah, lemaknya tinggi, tidak bisa, atau sebaliknya juga tidak bisa. Jadi harus seimbang. Terus kemudian juga diselingi pakan hidup. Nah, misal menggunakan cacing sutra setiap pagi itu sedikit, paling tidak setiap pagi atau 2 hari sekali, 3 hari sekali tidak apa-apa. Terus sama jentik, jentik nyamuk. Saya di rumah menggunakan jentik nyamuk. Itu gunanya untuk memperkuat tulang, menebalkan warna ikan sama tulangan ikan biar tebal. Itu kalau dasarnya grooming. Nah, kalau kita grooming nanti ikan yang kualitasnya bagus atau mungkin ikan kontes, nah itu beda lagi. Tempatnya harus ideal. Jadi tempatnya harus lebar. Kemudian dalamnya juga kalau bisa di minimal 50 cm. Jadi di kedalaman air itu minimal 50 cm. Paling bagus di 75 sampai 100 cm. Itu bagus supaya dorsalnya itu dia tetap main bagus, perkembangannya bagus, naik. Kemudian ikannya juga aktif, sama isinya jangan terlalu banyak. Jadi untuk tempat itu semakin luas semakin bagus, isinya semakin sedikit semakin bagus. Jadi ikannya juga kelihatan berotot karena dia sering aktif, makannya juga banyak. Kalau soal makan, saya di rumah makan itu 10 kali sehari untuk ikan. Jadi start jam 7 sampai jam 5 sore. Jadi tiap jam makan. Kemudian malam tidak dikasih makan sama sekali. Karena kalau prinsip saya ikan harus istirahat. Jadi pagi sampai sore full makan, malamnya istirahat. Istirahat digunakan untuk mengeluarkan kotoran. Nah, pagi harinya dia aktif lagi, dia makan lagi. Jadi ikan sehat. Untuk makannya setidaknya saya menggunakan cacing sutra itu 2 hari sekali. Kemudian peletnya saya menggunakan megami. Untuk di kolam, untuk ikan-ikan yang bagus saya menggunakan kondisi. Kemudian juga sering saya kasih jentik nyamuk sama pakan tambahan racikan. Kalau soal racikannya apa, nanti kapan-kapan kita
bisa sharing, nanti saya share. Itu terus kemudian untuk airnya diusahakan tidak tiap hari ganti ya. Kalau selama media filternya masih bagus itu tidak perlu ganti, setidaknya ya paling seminggu sekali itu 20 atau 30% kita buang, kita masukkan air baru lagi. Untuk masukkan air baru diusahakan pagi sama sore hari karena kualitas air itu bagus. Kalau airnya pakai apa silahkan disesuaikan tempatnya masing-masing karena tiap tempat beda-beda. Nah, itu untuk caranya grooming ikan. Nah, untuk pemilihan ikannya seperti apa? Pemilihan ikannya tentunya ya kita kembalikan lagi ke tujuan teman-teman itu gimana. Mau ngepush untuk cari ikan supaya cepat jumbo kah atau hanya sekedar gemuk? Nah, kalau sekedar gemuk ya kita cari ikan yang dari kecil itu sudah bulat, speknya bulat. Di sini contohnya kayaknya tidak ada ikan yang spek bulat untuk hobi atau untuk display, sama ikan yang speknya untuk grooming jumbo, super jumbo. Kalau super jumbo di sini ada kayak ini gini, ini nah di sini, nah ini ikan-ikan yang model kayak gini, ini yang bisa jadi jumbo-jumbo. Jadi cari ikan yang kayak gini, dia bodinya panjang, terus kemudian jarak pangkal anal ini sampai ujung pangkal ekor ini ada space-nya jauh, belum ketutup. Jadi kalau analnya sudah ketutup ekor gini, itu artinya dia tidak bisa berkembang, tapi dia akan perutnya yang akan lebih membuncit. Kalau kayak gini, ini space-nya masih jauh, artinya pertumbuhannya dia masih sangat panjang. Kemudian setelah dia panjang, dia mentok, perutnya akan membulat. Nah, akan membulat, dia baru bulky. Nah, itu untuk bahan-bahan super jumbo kayak gini ini juga bisa. Jadi kalau cari spek yang untuk super jumbo, nah cari ikan-ikan yang panjang-panjang kayak gitu. Kalau untuk ikan yang hanya sekedar bulky, kita cari yang bantet. Cuma di sini tidak ada ya. Ini belum ada. Tapi cari ikannya bantet-bantet. Mungkin di video saya sebelumnya sudah saya share, ada ikan yang bantet-bantet yang untuk display aja atau sekedar untuk hobi, untuk sekedar memelihara. Itu.